Kembali bersama kami di obrolan pagi dan masih terhubung bersama dengan Bapak Novi Rahmat MSI yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pemirsa kita ingatkan kembali masih ada waktu untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0274 4477 666. Sekali lagi di 0274 4477 666. Kita tunggu ya Pak pemirsa. Baik Pak, untuk saat ini apabila masyarakat melihat adanya pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Kalau mereka ingin melaporkan, apakah ada hotline khusus yang disiapkan oleh Satpol PP untuk masyarakat melapor? Ya, ini Mbak Ambon. Kami dari Satpol PP sudah membuka sebetulnya semenjak bulan April yang lalu. Sudah lebih setahun ya kami membuka hotline-nya. Jadi di WA 08 13 25 39 8451. Kami ulangi 08 13 25 39 8451. Jadi kalau masyarakat misalnya menemukan adanya pelanggaran baik itu protokol kesehatan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PSDKM, silakan dilaporkan kepada hotline ini dengan menyertakan foto dan kami jamin rahasia. Kami tidak akan membuka rahasia siapa yang melapor, tetapi yang kami tindak lanjuti adalah hasil laporan yang disampaikan kepada kami. Dan sampai hari ini semenjak awal ditetapkannya PTKM sudah hampir 50 laporan yang sampai ke kami selama 1 minggu. Termasuk kemarin juga kami terpaksa menutup salah satu tempat hiburan, yaitu semacam meja biliar ya, tempat bermain biliar kami tutup karena ada laporan dari masyarakat di luar pintunya ditutup tapi di dalamnya masih ramai. Jadi hasilnya dari pengaduan masyarakat, sehingga kami sangat berharap sekali masyarakat itu bisa melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Itu 1 kali 24 jam akan selalu kami tindak lanjuti. Kalau misalnya kami terbatas personil dalam menjangkau lokasi, kami sudah berkoordinasi sebetulnya dengan Pol PP Kabupaten Kota untuk segera menindaklanjuti. Seperti ke Gunung Kidul, daripada kami berangkat ke Gunung Kidul untuk menindaklanjuti, akan lebih efektif Pol PP Kabupaten Gunung Kidul yang menindaklanjuti aduan-aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Tapi kalau yang wilayah perkotaan, yaitu Bantul, Sleman, dan Kota Jogja, itu akan kami tangani langsung bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Jogja. Baik, sudah ada beberapa laporan yang memang masuk ke hotline-nya juga di Satpol PP ini, dan tentunya untuk identitas pelapor ini juga pasti dirahasiakan begitu ya Pak ya? Ya. Baik, Pak. Kalau kita bilang PTKM ini kan akan segera berakhir nih Pak, kalau misal tidak diperpanjang, tepatnya di tanggal 25 Januari nanti. Nah, mungkin untuk sisa waktu selama sampai dengan 25 Januari ini, langkah-langkah strategis apa yang nantinya akan dilakukan oleh Satpol PP juga? Ya, jadi kami mulai dari hari kemarin, sebetulnya hari Senin kemarin tanggal 18, kalau memang seminggu awal, terhadap pelanggaran-pelanggaran masih kami beri toleransi. Artinya kami ada tempat-tempat tertentu yang kami berikan edukasi, berikan hanya teguran lisan atau menutup pada saat itu juga. Tetapi mulai kemarin kami sudah menerapkan yang semua pelanggaran sudah kami lakukan SP. Jadi sudah peringatan. Dalam SP itu sudah tercantum dalam jangka waktu 1 kali 24 jam apabila tidak melakukan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan PTKM, maka akan kami lakukan penutupan personal sementara 3 kali 24 jam. Nah, kami akan tegas selama 1 minggu ini untuk menerapkan sanksi dalam bentuk penutupan operasional sementara. Jadi mohon dimaklumi nanti bagi masyarakat pelaku usaha, karena jangan dilihat bahwa 3 hari istirahat nggak apa-apa, nggak jualan, tetapi nama baik perusahaan atau nama baik itu yang menjadi taruhannya. Ada beberapa tempat yang kami lakukan kemarin penyegelan sebelum dilakukan PSDKM. Mereka untuk buka sekarang itu kesulitan karena pelanggan-pelanggannya sudah lari karena sudah disegel dari Satpol PP, dan pelanggan-pelanggannya susah mencari lagi. Nah, ini kami harap jangan sampai itu terjadi, karena kami berharap sebetulnya edukasi-edukasi itu bisa merubah perilaku masyarakat, bisa menerapkan bersama-sama terkait dengan prokes ini, dan tidak menunggu dilakukan tindakan tegas dulu baru melakukan perubahan. Baik. Untuk PTKM ini apabila tidak diperpanjang ini sebenarnya indikatornya apa Pak? Ini juga mungkin bisa jadi warning juga untuk masyarakat bahwa memang masyarakat ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk diperpanjangnya atau tidak PTKM ini. Indikatornya apa Pak? Yang pertama memang terkait dengan tren turunnya kasus positif ya.
Ya, itu menjadi indikator. Sampai hari ini trennya tidak turun, artinya masih fluktuatif di atas 300, masih di 300. Jadi semenjak awal itu memang ada 300 sampai turun sampai 295, naik lagi. Kemudian yang kedua indikator yang dipakai adalah jumlah pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau misalnya pelanggarannya masih tetap tinggi, tentu saja ini akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk memperpanjang. Jadi kalau sudah diperpanjang oleh pemerintah pusat, tentu ini menjadi persoalan. Yang ketiga tentu adalah ketersediaan rumah sakit, tempat tidur pasien. Kita ketahui bahwa sekarang yang ada di DIY ada 27 rumah sakit rujukan, hampir semuanya sudah penuh, artinya tidak tersedia lagi tempat bagi pasien-pasien baru. Nah, kalau ini belum ada perubahan, tentu saja akan dilakukan perpanjangan. Bahkan kalau memang harus yang lebih ekstrim lagi, ya bisa jadi di lockdown lagi. Lebih ekstrim lagi kalau misalnya itu dilakukan. Nah, sehingga kuncinya sekarang tetap adalah kesadaran individu masing-masing terkait dengan penularan kasus COVID ini. Dipahami bahwa COVID ini adalah penyakit yang berbahaya. Jangan disampaikan bahwa COVID itu hanya konspirasi atau segala macamnya yang tentu nanti sangat berakibat terkait dengan perilaku masyarakat. Baik, 3 hal penting yang menjadi indikator untuk PPKM ini diperpanjang atau tidak selain dari kasus pelanggarannya yang menurun, lalu juga kasus terpaparnya COVID, dan juga yang terakhir tadi adalah ketersediaan rumah sakit, begitu ya Pak ya. Pak, sebelum kita beralih ke himbauan, ini untuk kerjasamanya sendiri bersama dengan kabupaten atau kota, lalu juga koordinasi ya dengan masyarakat setempat ataupun juga RT atau RW, ini seperti apa Pak? Ya, itu Pak Gubernur kemarin juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Wali Kota yang meminta kepada seluruh Bupati Wali Kota untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat di kelurahan atau di kelurahan yang di wilayah kota, RT dan RW. Jadi melalui instruksi Gubernur itu sebetulnya sudah dicantumkan karena melihat ada modal sosial masyarakat DIY yang kemarin mendapat acuan jempol dari pemerintah pusat ketika awal-awal pandemi itu. Seluruh RT, RW itu menutup jalan ke akses masuk masing-masing di lockdown wilayah secara masing-masing. Mandiri ya? Hampir semua wilayah DIY itu karena tidak ada perintah pada waktu itu, tidak ada instruksi dari aparat manapun, tapi masyarakat secara sadar langsung melakukan penutupan dengan mengawasi setiap pendatang yang keluar masuk. Dengan memberikan akses itu mendapat acungan jempol dari pemerintah pusat. Nah, sebetulnya dalam masa sekarang ini yang diharapkan oleh pemerintah bagaimana itu dilakukan kembali. Ya, selama PSBK itu sebenarnya dilakukan kembali. Tapi dalam kenyataan ya masyarakat terutama dari pengurus RT dan RW yang itu sampai saat ini belum banyak yang melakukan penutupan kembali seperti awal-awal pandemi yang ada di Jogja. Ya, itu yang kita harapkan sebetulnya selama PSBKM ke masyarakat di wilayah bawah atau di RT dan RW atau sampai ke tingkat pedukuhan itu bekerja sama untuk melakukan pengawasan dengan cara menutup akses keluar masuk kecuali untuk warga yang ada di pemukiman itu tetap dibiarkan dengan catatan dengan protokol kesehatan yang ketat itu, Mbak. Baik, terakhir nih Mbak, himbauan untuk masyarakatnya seperti apa dan mungkin harapan-harapannya, silakan. Ya, jadi himbauan kepada masyarakat, COVID di DIY belum berakhir. Walaupun dalam waktu dekat itu akan diberikan vaksinasi, ya, yaitu sekarang pada vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan, tapi targetnya selama 15 bulan seluruhnya sudah selesai. Sebelum semuanya divaksin, maka protokol kesehatan itu harus tetap ditegakkan, baik itu pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, penerapan keempat M itu, kami berharap kepada masyarakat bukan karena ada pengawasan dari gugus tugas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat desa maupun dari TNI dan Polri, tetapi karena kesadaran individu masing-masing warga DIY supaya mereka tidak terpapar COVID-19. Karena mohon maaf, kalau sekarang terpapar COVID-19 menunjukkan gejala sedang berat, mencari kamar di rumah sakit sudah sangat kesulitan. Nah, tolong ini diperhatikan semuanya, jaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang ketat dari seluruh masyarakat itu.
Baik, terima kasih banyak Pak. Kalau boleh disimpulkan, pokoknya hari ini adalah sekali lagi peran masyarakat ini sangat penting untuk menurunkan angka positif COVID-19 tidak hanya di Yogyakarta tapi juga di seluruh Indonesia tentunya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Novia Rahmat MSI, merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah turut hadir bersama dengan kami hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini disimak baik oleh masyarakat yang menonton dan tentunya diterapkan secara baik juga oleh pemirsa obrolan pagi. Begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Salam sehat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Novia Rahmat MSI. Dan pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Tentunya sekali lagi semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk Anda dan juga keluarga Anda. Terus saksikan obrolan pagi dan akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Tetap terapkan protokol kesehatan, sayangi Anda dan juga keluarga Anda. Sampai jumpa. Potensi daerah